kepada Dewan Juri yang saya hormati dan juga rekan-rekan pustakawan berprestasi yang saya segani, yang saya hormati. Saya akan mempresentasikan sebuah inovasi saya dalam lomba pustakawan berprestasi ini, yaitu peran Prodi D3 Ilmu Perpustakaan UIN Imam Bonjol dalam aktivitas transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, ini kurikulum vitae saya. Saya juga baru menyelesaikan studi di Institut Pertanian Bogor dalam konsentrasi ilmu manajemen pendidikan tinggi, Higher Education Management, dan juga saya sekarang ini beraktivitas sebagai apa namanya tuh apa namanya tuh kalau nggak salah, penasehat forum penggerak eh, forum penggerak literasi Sumatera Barat. Jadi di sana saya bergaul juga dengan rekan-rekan apa namanya kan taman bacaan sama rumah baca gitu. Jadi TBM sama RB itu kawan-kawan saya. Samping itu saya juga senang menulis. Biasanya saya menulis opini gitu. Apa aja baik sejarah, library science gitu dan budaya gitu. Nah, jadi saya juga punya prestasi yang terakhir ini lomba best practice yang ketemu sama Pak Eko ya. Lawan berat saya gitu. Tapi beliau juara gitu. Saya cuma sampai finalis doang. Jadi kami dari Sumatera Barat cuma sampai finalis saja gitu. Nah, baiklah, saya akan melanjutkan ini. Jadi eh, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini kan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi warga gitu, selain masyarakat. Jadi banyak masyarakat di Indonesia ini juga apa berjuang di bawah apa namanya tuh miskin gitu. Istilahnya kan merajalelanya apa namanya tuh kan kemiskinan sehingga mereka tidak mampu memperbaiki hidup mereka gitu kan kualitas hidupnya gitu. Nah, jadi isu ini juga saya lihat waktu saya masih kuliah S2 itu ya, karena saya belum di wisuda belum selesai gitu. Saya suka mendengar di YouTube itu ya kan Pak Sarip Bando dengan logat Makassarnya itu senang sekali saya mendengar beliau gitu kan. Jadi eh, dari beliaulah saya apa namanya kan terinspirasi gitu. Ingin juga eh, apa namanya bergerak eh, di apa istilahnya masyarakat eh, yang memang saya apa namanya kan kurang mampu gitu. Nah, nah, ini jadi apa namanya kan paradigma baru sekarang. Jadi apa namanya kan untuk meningkatkan kualitas hidup warga gitu ya, kita harus memberikan informasi mengenai apalah namanya tuh wirausaha gitu ya ke masyarakat gitu. Apa namanya kan pertanian dan yang lain-lain gitu. Jadi warga tuh nggak hanya cuman apa nama tiba kan kualitas hidupnya nggak naik-naik misalnya begitu gitu aja. Di harus ada apa namanya tuh transfer of mm, knowledge gitu ya ke knowledge. Jadi nggak hanya cuman berdiam diri saja gitu. Nah, ini potret kaum marginal. Jadi orang-orang karena ilmunya nggak ada dan ya akhirnya dia jadi miskin gitu ya. Jadi ini harus diapa tiba harus kita harus meningkatkan kualitas hidup mereka gitu. Istilah. Jadi eh, jangan sampai ada lagi orang-orang yang modelnya seperti ini. Di bawah garis apa namanya tuh miskin, misalnya kemiskinan. Nah, ini jadi mengusahakan library sebagai ruang yang aman gitu untuk warga gitu ya bisa membaca, menulis apa namanya kan belajar itu memang harus dilakukan gitu. Jadi nggak hanya apa namanya tuh public library gitu ya. Dan ini juga menyangkut universitas juga harus gitu. Jadi apa namanya tuh dibuat seramah lingkungan lah tibanya kan gitu kan. Artinya eh, bisa menjadi role model gitu saya bagi warga gitu nggak hanya cuma apa namanya itu mahasiswa tapi juga warga-warga apa namanya kan masyarakat gitu. Nah ini juga indeks literasi di Indonesia.
Jadi indeks literasi kita sekarang di Indonesia ini yang apa nih, yang kurang itu apa namanya, masih susahnya itu masih banyaknya hoax gitu ya. Jadi eh, masih banyak berita-berita bohong yang menyebar entah sampai kemana-mana kan gitu ya, berita hoax. Jadi ini harus dirubah ya. Jadi jangan sampai nanti kita itu akan termakan berita hoax. Ya itu banyak juga warga-warga yang memang nggak mengerti regulasi-regulasi itu, misalkan digital apa namanya itu seperti gitu. Jadi ya itu juga termasuk eh, lemah juga lah ya kan, sisi lemah ya digital. Jadi eh, semua informasi tentang dirinya tuh diberikan aja kepada masyarakat, ke orang lain gitu kan. Kadang-kadang ya mereka masih doyan juga isu hari ini ya, judi online gitu ya, pinjaman online. Jadi data-datanya itu semua dikasih, akibatnya kayak kadang-kadang data ini digunakan oleh orang lain. Nah ini 10 provinsi dengan literasi terbaik. Ini Yogyakarta nggak ada lawannya nih. Ya kan Bu Labibah, ini Yogyakarta nggak ada lawannya nih. Nah, kami aja 3,61 tuh. Jadi inilah provinsi yang memang secara digital bagus semua ya, skill dan lain-lainnya itu termasuk digital budaya gitu ya. Kalau Provinsi Sumatera Barat kadang isunya tentang digital budaya tuh ada yang menganggap Provinsi Sumbar ini kan kurang ramah gitu ya. Jadi terhadap hal-hal yang baru gitu di luar adat dan budaya Minang gitu. Nah ini hasil survei gitu ya, peningkatan indeks ya kita ini dibilang masih lumayan baik lah, misalnya berkembang dan nanti akan lebih baik lagi gitu. Digital apa namanya itu ya, pengetahuan tentang eh, literasinya nih. Taman bacaan. Jadi saya bergaul dengan mereka gitu, saya kan taman bacaan. Jadi mereka tuh banyak membilang gitu kan apa, ada istilah taman bacaan dan rumah baca gitu. Taman bacaan itu eh, dia dibina gitu ya sama apa namanya dinas dinas apa namanya tuh, apa namanya itu, nggak, saya kan pendidikan gitu ya. Pendidikan mereka membina ini, dan juga dinas apa namanya tuh perpustakaan dan apa namanya itu kan kearsipan membina rumah baca. Nah, ini disupport. Jadi apa namanya itu? Jadi akibatnya macam apa istilahnya tuh tidak bersinergi lah mereka ini gitu, RB ini sama anu apa namanya tuh ya TBM. Jadi berjalan apa namanya kan sendiri-sendiri gitu. Jadi yang ini ke sana, ini kemari. Nah, jadi yang harus dilakukan mahasiswa UIN itu harus langsung dia datang ke lapangan gitu untuk apa namanya itu praktek, apa namanya kan kerja lapangan di sana. Jadi selama ini mahasiswa UIN itu suka PKL itu di gedung arsip, apa namanya itu ya, perpustakaan yang di UIN Imam Bonjol ini. Jadi mereka itu ke rumah baca pun kurang, misalkan TBM. Jadi orang-orang yang di rumah baca itu kan mengadu ke apa namanya ke apa apa namanya itu ke awak gitu kan. Dibilangnya ya ini kenapa nih kok mahasiswa ini kok nggak mau riset kemari gitu, misalkan ke TBM. Nah, itu kan jadi karena saya tuh luas apa namanya tuh, rekan-rekan saya tuh banyak orang rumah baca, nah tuh mereka mengadu misalkan ke saya. Terus saya bilang lah sama eh, mahasiswa ibu kalau enggak salah tuh siapa namanya, apa namanya itu, Pak si Nanda tuh Nah, Nanda Yus di mana? Oh iyalah bang, oke lah bang katanya kayak gitu dibilangnya kan. Ya udahlah pada akhirnya ya kita harapkan nanti dia akan mengirim mahasiswa untuk ke rumah baca itu gitu. Istilahnya jadi apa namanya tuh, apa istilahkan kita apa istilahnya mencoba istilahnya menjadi apalah ya seperti yang ibu tuh bilang tadi apa, apa nama tuh comblang comblang tadi lah, antara rumah baca itu dengan apa namanya kan TBM gitu. Eh, itu Bu, jadi eh, jangan hanya cuma di library sama di arsip aja gitu, istilahkan di gedung arsip. Jadi ini juga harus dilakukan gitu. Jadi seolah-olah jangan sampai ada lagi universitas seperti menara apa namanya kan Gading ya. Jadi seolah-olah dia merasa paling hebat kan gitu. Oke Bu, sekian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Pak Iswandi. Eh, Selanjutnya silahkan Pak Tulus untuk memberikan tanggapannya. Oke, terima kasih Pak Ya, Iswadi. Selamat ya, ya, sudah lolos di 15 besar ya Pak. finalis. Mm-mm, Nah, terkait inovasinya nih Pak mm-mm. Iswadi, ya, Ya, judulnya tadi, ujungnya tadi transformasi perusahaan berbasis inklusi sosial ya, ya, peran D3 ya. iya, iya. Jadi Nah, peran mahasiswa D3. UIN itu kita harapkan mereka praktek kerja lapangan di TBM sama RB gitu, rumah baca. Oke, Mm. saya lihat di portofolionya Bapak, itu judul inovasinya bukan itu Pak, Ya, tapi inovasinya itu berjudul mm, ya praktek baik. Tunggu dulu, mm, lupa kacamatanya. mm. Praktek baik layanan bebas Oh, pustaka berbasis digital. oh, jadi Coba berbasis Pak, user kenapa ndak friendly sama ya. gitu? Oh ya, kenapa nggak sama? Karena gini, itu tidak mencerminkan sisi inklusif. Saya dihukum oleh siapa tuh, nggak salah Bapak apa namanya itu Bambang, Bambang yang gaek itu dihukumnya kami. Ini nggak ada nilai inklusifnya katanya. Makanya saya malas membawa itu lagi karena untuk diunan-unan aja. Jadi sekarang ini kita librarian itu harus memiliki jiwa inklusif. Nggak hanya cuma di kampus-kampus itu doang kan gitu kan. Harus keluar kan gitu. Harus out book kita kan gitu. Kalau kita hanya cuma berkutat untuk bebas pustaka, kapan kita berkembang gitu kan. Nah, itu aja Pak jawaban saya gitu. Iya, tapi Ya. sebenarnya harus konsisten, Mbak. Ya, Wah, iya, iya, konsisten iya. yang mana yang diangkat Hmm. ya, yang mana yang akan dipresentasikan ya. Karena ini juga sebenarnya bagus, Pak. Saya pengen Iya. dengan bebas pustaka itu model teknologinya seperti apa gitu supaya memudahkan dan seterusnya. Jadi dia tuh Pak slim Pak, tapi kemudian dia menggunakan ini kalau tidak salah kan tiga. Jadi waktu itu kan kalau tidak apa namanya itu COVID-19 gitu ya. Jadi ketika COVID-19 itu orang susah memulangkan buku. Jadi mereka kemudian ya bekerja sama dengan apa namanya itu ya developer orang orang IT juga lah, orang Unan juga. Jadi mereka buat itu istilahnya bebas itu terhubung dengan SLIM dan sistem informasi wisuda gitu, SIA, sistem informasi akademik. Jadi kalau secara dana itu murah Pak, sekitar berapa? Enggak salah itu kan 3 juta rupiah. Itulah makanya saya nggak membawa materi yang bebas pustaka berbasis user friendly itu. Saya malu saya dengan rekan-rekan ini semua inklusif. Jadi nilai itu tuh nggak ada, tentu saya istilahnya kan kecil hati saya. Masa Pak Is ini cuma lingkungan Unan aja skopnya kan, jadi nggak enak gitu. Itu aja perasaan saya sebenarnya. Ya maaf lah kalau memang saya Bapak katakan konsisten, ya saya terima gitu. Saya terima agak konsisten itu gitu. Ya, saya gitu. Oke, beri aplaus untuk Bapak, Enggak. Pak Iswadi. Terima kasih atas apresiasinya.